Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina. Gak cocok aku rek. Gak cocok aku. Berlagak kayak ulama begitu, gak cocok. Begini, bagi saya sudah saatnya untuk semua organisasi, baik itu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi Islam lainnya, untuk kemudian sama-sama bersatu untuk bersama-sama membersihkan berbagai khurafat yang berkembang di dalam tubuh umat Islam, termasuk khurafat mengenai adanya seorang Habib yang mi'raj dan bertemu dengan Allah satu hari sebanyak 70 kali. Ini bagi saya berbahaya. Karena itulah penting bagi NU untuk kemudian tidak tinggal diam di dalam mengkritisi masalah-masalah seperti ini, di mana kemuliaan para habaib selalu dilebih-lebihkan, seakan-akan habaib itu melebihi tingkat kemuliaan para habaib, sudah melebihi para nabi. Saya katakan bahwa NU sudah seharusnya mengkritisi semacam ini, karena kalau ini dianggap sebagai sebuah kebenaran, dan kalau NU menganggap bahwa ini adalah ajaran NU, maka saya khawatir Nahdiyin akan pindah dari NU menjadi Muhammadiyah mungkin, atau menjadi Salafi Wahabi. Saya setuju terhadap Kiai Nur Ihya yang mengatakan bahwa masyarakat sekarang ini adalah masyarakat yang lebih cerdas dibandingkan dengan kita-kita ini. Mereka belajar mengenai ilmu logika, mereka belajar mengenai ilmu-ilmu saintifik, mereka belajar mengenai paradigma ilmu pengetahuan yang sifatnya positivistik, kemudian dicekoki oleh ajaran-ajaran seperti ini. Ini bagi saya justru membahayakan. Kita tahu bahwa Isra Mi'raj itu adalah sebuah kejadian yang merupakan khususiyah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan tidak dimiliki oleh orang lain, termasuk para sahabat, bahkan termasuk tabi'in tidak memiliki keistimewaan itu. Keistimewaan Mi'raj itu adalah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah khususiyah, maka Mi'raj itu tidak lagi menjadi khususiyah jika ada orang lain yang kemudian bisa melakukan itu, bahkan melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa di dalam sejarah Isra Mi'raj itu hanya terjadi satu kali, bukan dua kali, bahkan 70 kali. Sekarang ada seorang Habib di mana dia mampu melakukan mi'raj dan bertemu dengan Allah sebanyak 70 kali. Di mana kemudian keistimewaan mi'raj bagi Nabi Muhammad SAW di saat ada orang lain yang mampu melakukan mi'raj melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan melihat Allah, saya teringat dengan kisah di dalam Al-Quran di mana Nabi Musa pernah meminta
kepada Allah untuk kemudian memperlihatkan diri Allah kepada Nabi Musa. Kemudian apa yang terjadi? Wa kharra Musa so'iqa. Nabi Musa saja so'iqa, pingsan. Kenapa sekarang tiba-tiba ada manusia yang bukan nabi, bukan bergelar kalimullah, bukan bergelar rasul, tiba-tiba mampu melakukan mi'raj dan mampu melihat Allah sebanyak 70 kali dalam sehari. Inilah alasan kenapa kemudian yang semacam ini perlu kita kritisi, karena keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi, baik oleh Nabi Muhammad maupun oleh Nabi Musa, hilang begitu saja gara-gara ada satu orang yang mampu melakukan melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa.